Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKM Martoria dimanapun berada. Pada minggu hari ini tanggal 9 Agustus 2020 kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita percaya kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus selalu berada dalam kehidupan kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dari tanggal 9 hingga tanggal 15 Agustus 2020. Kiranya sukacita, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi saudara dan keluarga. Untuk informasi pelayanan dan keuangan, dapat lihat pada berita yang disampaikan setiap minggu kepada Bapak Ibu bersamaan dengan liturgi lengkap yang sudah dibagikan. Apabila ada yang kurang jelas dan keliru, dapat menghubungi BPH Majelis Jemaat Martoria via telepon dan WhatsApp. Pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Bapak Pendeta Lambang Tarung SPH. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita. Jemaat sekalian diundang berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 1, baik yang pertama hingga yang kedua. Hai Kristen, nyanyilah. Hallelujah.
Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18 dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ayat yang ke-9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit, batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Arab. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat. Dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal,
dan yang mulutnya tidak tercium dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat yang ke-28. Kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu. Shalom. Kita sudah memasuki minggu yang kedua pada bulan Agustus ini. Almanak Nas memberi kepada kita kepercayaan untuk kembali bersama-sama memahami, menghayati firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang rahmani, terima kasih buat waktu yang telah Tuhan sediakan. Baik kami yang bertugas saat ini, bahkan warga gereja yang ada di tempatnya masing-masing, bahkan masih berada di perjalanan, boleh tetap dianugerahi oleh rahmat daripada Allah. Bahkan juga Tuhan menjumpai mereka, baik yang sakit atau mereka yang ada di perjalanan bahkan berduka cita. Terima kasih Bapa. Sekali lagi ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, baiklah kita akan bersama-sama untuk menemukan Injil Matius pada pasal yang ke-14. Bapak Ibu boleh baik memakai buku Alkitab atau Alkitab elektronik. Bila sudah menemukan Injil Matius pada pasal yang ke-14, dimulai dari ayat 22 hingga 33, Matius memberi judul dalam perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Saya baca secara lengkap, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam,
ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau ini Anak Allah." Demikian firman Tuhan. Sekali lagi berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman-Nya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, orang Israel menganggap bahwa laut atau danau atau tasik atau yang sejenisnya itu dianggap sebagai daerah teritorial kuasa roh jahat. Maka ketika diombang-ambing badai saat mereka berada di danau gelap, disangkakan pekerjaan si jahat, dan seolah-olah mereka berhadapan langsung dengan si jahat itu sendiri. Mungkin kita perlu mengingat malaikat yang memberontak kepada Allah dilempar ke bumi, dan bumi ini ada dalam kendalinya. Jadi tidak salah bila Israel berpendapat seperti itu. Namun Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, yang lebih menakutkan lagi adalah saat mereka melihat sesosok tubuh berjalan di atas air yang sedang mengamuk pada jam dini hari. Bayangkan air yang bergejolak. Bapak Ibu dapat membayangkan saat Bapak Ibu pergi ke sebuah pantai dan sejenisnya, dan ada orang yang berjalan dengan tenang di atasnya. Siapa yang tidak takut? Tidak heran bila para murid mengira sesosok tubuh itu adalah hantu. Tetapi rupanya mereka tidak mengira bahwa Yesus yang adalah guru mereka yang telah melakukan pekerjaan itu. Maka begitu Yesus memberitahukan siapa dia yang sebenarnya, para murid pun menjadi tenang. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya perbuatan Yesus ini membuat Petrus merespon dengan meminta Yesus membiarkan dia berjalan bersamanya di atas air. Namun Bapak Ibu sidang jemaat, mengapa pada saat di tengah danau itu langkahnya mengikuti Yesus terhenti dan mau tenggelam? Rupanya Petrus tidak dapat berkonsentrasi saat melihat gelombang ganas yang ada di sekelilingnya. Tetapi puji Tuhan, di saat rasa takut mulai menguasai hati pikiran dan perasaannya, ia masih bisa berseru pada Sang Guru, sehingga ia segera ditolong oleh Yesus. Di sini kita dapat belajar Bapak Ibu arti dari iman.
arti dari percaya. Bahwa iman atau percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan Yesus harus secara total. Petrus memang sudah percaya kepada Yesus, tetapi dalam peristiwa semacam ini ia tidak belajar mempercayakan secara total dirinya kepada Tuhan Yesus. Kita mungkin secara normal sama seperti yang juga Petrus rasakan saat menghadapi persoalan besar. Yang ada sekarang yang kita lihat adalah persoalan itu, tetapi kita tidak menyangka sebesar apapun persoalan kehidupan, apabila kita tetap mengandalkan Tuhan, persoalan itu dapat kita hadapi bersama-sama dengan Dia. Dan rupanya para murid pun harus mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh Anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang di saat kita melihat kehidupan ini berada pada sebuah gelora, kita merasa kecil dan tidak berdaya. Bahkan ada yang bilang, aku tidak sanggup menghadapi persoalan ini. Tetapi pertahankan terus untuk tetap berkonsentrasi pada Dia melalui doa dan firman-Nya. Jangan sekali-kali membiarkan situasi dunia membelokkan perhatian kita kepada Allah. Kalaupun saat ini kita berada pada situasi yang mungkin membuat kita goyah, hampir di seluruh muka bumi ini dilanda seperti sebuah penyakit atau virus, tetapi kita yang percaya terus berseru kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah penguasa alam semesta ini dan semua yang ada di dalamnya. Bersandarlah senantiasa kepadanya, pasti kita tidak akan menjadi kecewa. Tuhan memberkatimu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita akan menaikkan doa syukur atas firman-Nya dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami terima bersama. Terima kasih telah mengingatkan kami agar memiliki pribadi yang berkarakter kuat untuk menaruh iman di dalam Kristus Yesus. Mampukan kami semua agar terus bertumbuh dalam iman dan pemeliharaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk segenap warga gereja Kalimantan Evangelis dimanapun mereka berada, dalam situasi dan kondisi apapun. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melingkupi mereka agar mereka dapat menunjukkan jati diri dan potensi yang dimiliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan mereka untuk menjadi orang-orang yang berani mengambil keputusan, cakap mengelola segala sesuatu dengan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam semua karya dan kerja, gumul juang dan harapan mereka, kami pertaruhkan mereka dalam kuasa-Mu. Jadikanlah kami semua menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan gigih menjalankan kehidupan dengan ketaatan dan kesetiaan. Karena kami percaya masa depan kami sungguh ada dan cerah. Tuntun kami ya Tuhan, agar mampu mencapai apa yang sudah disediakan bagi kami sekalian. Jauhkanlah hal-hal yang dapat menjerumuskan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk penata layanan, baik di tingkat sinode, resort dan jemaat, bahkan calon jemaat. Berkati setiap program dan masing-masing pengurus yang telah diutus untuk melayani dalam bidang masing-masing. Biarlah semua program yang ada boleh diselenggarakan dan berjalan sesuai dengan kehendak dan demi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga memohon berkat bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin dan pengelola bangsa ini. Ada banyak tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka, teristimewa pada masa pandemi sekarang ini. Kami percaya kuasa-Mu dan hikmat-Mu ada dalam mereka,
sehingga mereka dapat menjalankan tugas bersama dengan warga masyarakat secara baik hingga tercipta situasi yang damai dan sejahtera, bersama-sama bergotong royong menghadapi persoalan bangsa dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis Marturia, baik secara pribadi bahkan juga keluarga masing-masing. Tuntun dan pelihara kami ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan, bahkan harapan yang ada pada kami. Sepanjang minggu yang telah kami lewati, hidup kami hanya ada dalam penjagaan dan pemeliharaan, dalam pergumulan dan harapan, dalam sukacita maupun duka cita. Kami percaya Engkau telah mengasihi dan memberkati kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita dan menolong mereka. Bahkan mereka yang terbaring sakit dan berduka cita, berkati terus dan kuatkan kami ya Tuhan dalam langkah juang kami. Ampuni kami ketika kami melangkah jauh daripada-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang sudah dan tetap mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada ikhlas. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu kepada sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8 dan 1 Cawarib 29 ayat yang ke-17a. Sebelum persembahan syukur kita persembahkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi NKB nomor 128, bait yang pertama dan yang keempat. Ku
jemaat sekalian, baiklah kita bersama-sama berdiri, bahwa dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, baik di dalam hati dan mulut kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Hidup dan berharaplah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.